Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang model pump. Dalam video saya yang lalu, saya sudah membahas tentang regresi berganda, model ECM, model VECM, model ARDL, dan kesempatan ini saya akan membahas tentang model pump. Ya. Jadi di sini, ya, kenapa saya menggunakan model pump? Ya, karena salah satunya ini kalau kita menggunakan regresi berganda itu sering terjadi yang namanya regresi lancung. Regresi lancung adalah regresi yang menghasilkan R adjusted square itu sangat tinggi. Kemudian banyak koefisien signifikan. Tapi kemudian DW Western-nya sangat rendah atau mendekati 0. Dan kemudian residual tidak stasioner. Atau yang terakhir adalah tidak ada dasar teori yang kuat. Inilah yang kemudian mendasari salah satunya kenapa kita perlu kemudian menggunakan model yang lain, ya. Model yang bisa digunakan untuk mengatasi regresi lancung. Kapan regresi lancung tidak terjadi atau regresi aman, ya? Jika semua variabel stasioner bisa stasioner di level, kita bisa gunakan pump atau var, atau dia adalah stasioner di data phase different. Kita bisa gunakan ECM atau VECM. Ya. Ini dasarnya kenapa kita perlu menggunakan model dinamik yang sederhana, contoh pump, ya. Tapi syaratnya adalah seluruh data itu adalah setelah diuji stasioner pada data level. Apa itu pump? Jadi kalau kita lihat data yang saya kumpulkan, ya, saya mengambil data dari OJK. Datanya adalah return on asset, BOPO, LIMR, LDR, RAL, dan aset. Data saya ambil dari tahun 2021 Januari hingga 2024 bulan Agustus. Nah, apa itu pengertian partial adjusted model? Adalah model ekonometri dinamis yang menjelaskan penyesuaian bertahap suatu variabel terikat terhadap perubahan variabel bebas. Karena penyesuaian tidak terjadi seketika, tetapi butuh beberapa periode waktu untuk mencapai keseimbangan jangka panjang. Memperhitungkan adanya faktor lag atau kelambanan dalam respon. Sehingga sederhananya, model yang akan kita gunakan untuk meregres adalah menggunakan rumus sederhana YT sama dengan alpha plus B1 XT plus B2 YT-1 plus ET. Di mana di sini kalau kita lihat di dalam model, lags-nya adalah dari variabel dependent. Nah, secara singkat, pump menangkap fenomena tidak langsung dalam ekonomi, di mana perubahan tidak langsung memberi dampak penuh seketika, melainkan bertahap. Contoh kalau kita bicara rho A, itu akan dipengaruhi juga oleh rho A masa lalu. Nah, lag ini penting, ya, karena salah satu karakteristik dari model dinamis. Nah, dalam dunia nyata, perusahaan tidak langsung mengubah output harga atau struktur modal. Bank tidak langsung menyesuaikan kredit atau NPL, dan pemerintah tidak langsung merubah belanja atau pajak. Perlu waktu untuk penyesuaian. Sehingga pump menangkap rigiditas dan friksi penyesuaian ini. Nah, untuk bisa melakukan sebuah regresi model pump, maka dibutuhkan tahapan. Tahapannya ini adalah ada 4. Yang pertama adalah uji stasionernya. Semua data wajib kita uji stasioner. Alpanya bisa menggunakan 5% atau 10%. Nah, stasionernya untuk pump harus lolos di data level. Kalau pump aman. Tapi kalau kecenderungan adalah campuran, ada yang di stasioner level, ada phase different, ada kemungkinan bisa menggunakan ARDL.
Tapi kalau cenderung semua lolos di first different, kita bisa gunakan ECM. Kenapa? Karena PAM berisiko regresi lancung. Ya. Kemudian kalau ada data itu yang gap-nya agak tinggi, maka salah satunya adalah menggunakan log. Ya. Contoh sini adalah data adalah aset ya. Semuanya menggunakan ROA, BOPO, NIMR, LDR, RAL menggunakan prosentase, tetapi aset di sini menggunakan data besar. Dia menggunakan jutaan ya, jutaan kalau kemudian ini dalam ribuan ya jadi miliaran. Miliaran dalam ribuan jadi juga triliunan. Data aset adalah data yang dibandingkan yang lain gap-nya menjadi besar. Setelah uji stasioner, maka kita langsung bisa meregres dalam jangka panjang, dalam jangka pendek. Kemudian cek uji koefisien penyesuaian wajib signifikan. Terakhir kita gunakan uji asumsi klasik. Ya, inilah yang kemudian tahapan kalau kita buat urutannya ya. Teori itu untuk ngitung spesifikasi model. Jadi spesifikasi model didasarkan dari kerangka teori atau riset terdahulu. Setelah kemudian kita cari data kita uji stasioner. Kemudian kalau datanya ada gap besar, kita transformasi. Selanjutnya adalah estimasi model PAM, uji koefisiennya, baru asumsi klasik. Terakhir adalah interpretasi. Oke, data yang ada kita coba untuk kita olah dengan menggunakan software Fuse ya. Kita copy dulu seluruh data dimulai dari nama variabel. Nama tidak boleh ada spasi. Dan usahakan nama jangan X1, X2, dan seterusnya. Tapi adalah nama yang mewakili variabel. Oke, sekarang kita buka Fuse. Nah, setelah muncul Fuse, ya, langkah pertama kita lakukan adalah memasukkan data ke dalam Fuse, yaitu melalui file, new, work file. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ada unstructured, dated, balance panel. Karena time series kita gunakan dated. Kemudian datanya 2021, tapi bulannya Januari, berarti monthly. Start date adalah 2021, karena ada M1, M12, M1 adalah Januari, M12 adalah Desember. Karena yang terakhir 2 digit, ya kita sesuaikan dengan M01, itu mewakili Januari. 2024 M8 mewakili Agustus. Oke, maka ini kita dapat ini. Ya. Jadi kalau kita dapat ini sama dengan kalau kita buat variabel sama dengan Y, sama dengan C. Ya, C itu sama dengan B0. B0 itu adalah konstanta. Ditambah B1, ya kalau tadi adalah B1-nya Bopo, ya ketus Bopo ya. Kalau matematika X2 ditambah bla 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 ditambah BN XN ditambah ET. Perlu diperhatikan di sini belum muncul variabel ini. Kenapa ini belum muncul? Karena variabel belum dimasukkan. Yang muncul baru B0 itu adalah C-nya, ET adalah residuanya. Maka sekarang data yang ada di Excel kita pindah ke Fuse dengan cara quick. Ya. Kemudian kita gunakan tadi adalah empty group. Ya. Kita bawa ke atas, ini ujungnya, lihat di sini. C resid nanti akan ketambahan variabel yang akan digunakan untuk menganalisis data. Kita bawa ke ujung paling atas ya, di kolom 1, klik kanan, paste. Kalau paste saya klik, otomatis akan semua data yang saya copy akan pindah ke sini. Oke, paste. Muncul data. Dan datanya kalau di spreadsheet muncul seperti ini. Ini ya. Berarti kalau kita sudah lihat tadi dengan menggunakan model PAM, maka kita sudah berhasil memindahkan data Excel ke Fuse. Ya. Nanti kemudian tahapannya, nanti kalau kita buat tadi untuk PAM tadi, maka ya nanti kita uji stasioner dulu. Habis itu kita regres, kemudian asumsi klasik ya. Nah,
Dan syaratnya tadi kita lihat adalah untuk pump ini harus lolos semuanya di data panel. Dia harus lolos di uji stasioner untuk data level. Pump aman. Tapi kalau nggak lolos, maka disinilah yang kemudian pump menjadi tidak aman. Nah, kalau nggak aman, bisa terjadi nanti adalah pumpnya arahnya adalah ke regresi lancung. Oke ya. Sekarang uji yang pertama dulu. Uji pertama adalah kita uji masing-masing dengan uji stasioner dan wajib lolos di data level. Kita gunakan ROA dulu. Ya. Udah muncul data ROA ini. Nah, untuk enaknya kita buat tadi adalah ini ya, kita bisa gunakan ini unit root test, kita gunakan breakpoint boleh. Ya, ini datanya level, kita gunakan ini, klik OK. Nah, kita lihat, oh, dia adalah perubahannya adalah di bawah 0,01. Artinya bahwa data ROA ini memenuhi kriteria dia adalah lolos di data level untuk uji stasioner. Mana buktinya? Kita lihat dari view, kemudian dia grab. Oke, kita buat tadi ini. Ya. Dia cenderung tadi adalah ini. Nah, dia ya walaupun dia ada pola dikit, tapi setelah diuji tadi adalah dia tidak punya pola. Kalau dasarnya adalah datanya adalah dia menggunakan pendekatan tadi adalah yang breakpoint unit root. Kenapa? Karena ini dampak dari pandemi ya sebelumnya tadi ya. Ini tadi kita uji sudah lolos tadi ya. Ini semua variabel ini akan kita uji semua ya. Asumsikan semuanya lolos di level untuk uji stasioner. Sehingga kita bisa lanjut. Ya. Nah, karena kita udah uji stasioner dan tadi terbukti untuk ROA sudah lolos di data level. Dan asumsi semua lolos di data level, maka sekarang tahap berikutnya adalah kita bisa menggunakan estimasi model. Ya. Estimasi modelnya. Modelnya seperti apa tadi ini? Nah, kalau nanti kita lihat model PAM tadi adalah ini. Ya, jadi YT ini akan menjadi lag untuk variabel bebasnya YT ke YT min YT1. Ya, kita lihat dulu. Sekarang karena asumsi tadi sudah terpenuhi, lolos di data level, maka caranya adalah dan kita sudah menentukan bahwa Y-nya adalah atau dependent variable-nya adalah return on asset. Kita bisa menggunakan proc make equation. Ya. Ini kita lihat dulu di sini, kita lihat saya klik ini. Nah, setelah kita cek di sini, ini kan kita lihat R-nya masih tinggi ya. R-nya tinggi ya. Tapi DW-nya ini menjauh dari angka 0. Kan menjauh dari ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi regresi lancung itu adalah regresi yang ini. Yang salah satu adalah R-nya tinggi. Banyak koefisien signifikan, betul tadi dua ini. DW-nya ini dia menjauh dari 0 ya. Kemudian residualnya tidak stasioner atau tidak ada dasar dari kuatnya. Kita belum ngecek tadi ya, apakah ini sehingga kalau ciri-ciri ini semua adalah banyak tidak terpenuhi, berarti PAM boleh dilanjutkan ya. Tapi kalau banyak terpenuhi, berarti nanti ini ya, kalau nanti ini terpenuhi, berarti nanti hasilnya cenderung menjadi yang regresi lancung ya. R-nya besar, banyak koefisien signifikan, DW-nya mendekati 0, residual stasioner, tidak ada dasar teori yang kuat. Nah, oke, sekarang dari angka ini setelah diregres tadi, ini hampir semua signifikan. Jadi betul, R-nya besar, tapi DW-nya menjauh dari angka 0. Jadi angka 0 ya. Nah, ini kalau kita mau lihat betul nggak ECT-nya tadi ini, kita cek tadi di sini ya. Kita cek tadi ECT-nya tidak stasioner ya. Nanti kita lihat ya ini lancung tidak. Nanti kita coba untuk ini. Oke, sekarang kita ke
ini. Data ini ya. Nah, data ini semuanya angkanya adalah ini ya. Kecuali yang angka ini, angka aset ini, angkanya begitu gapnya tinggi dengan yang lainnya. ROA tadi adalah pakai persentase, BOBO persentase, NIM persentase, LDR persentase, RAL persentase, tapi aset ini. Maka ini bisa kita lakukan dengan cara sebelum kita olah ini, maka kita bisa menggunakan tadi adalah ini dulu. Kita olah tadi, kita menggunakan tadi ini. Ya, ini bisa kita gunakan tadi adalah view. Kita gunakan statistik deskriptif dulu. Klik ke sini ya, klik ke sini. Nah, gimana cara membaca ini? Yang penting adalah Jargubera ini penting ya. Oh, hampir semuanya itu adalah variabelnya berdistribusi normal. Ini ya, kita lihat tadi probabilitasnya ini ya. Semua di atas 0,05. Tapi kalau kita lihat tadi adalah standar deviasinya. Yang ini terlalu besar, artinya gapnya terlalu besar untuk yang aset ini. Maka untuk mengakali ini, kita bisa menggunakan tadi adalah yang ini. Bahwa log untuk variabel skala besar itu untuk ya dianjurkan untuk mengarahkan data ke stasioner level ya. Jadi sekarang kita coba untuk data ini ya, data hasil regresi tadi yang berarti yang ini. Ini untuk asetnya kita log. Asetnya untuk aset berarti kita gunakan estimate. Asetnya kita log. Kita log dulu aset ini. Log ya. Log ini. Nah, perhatikan nanti koefisiennya ini sama. Ini berubah nggak untuk R² sama DW-nya? Kita cek tadi ini. Ya. Untuk log aset menjadi 0,97 sekarang ini. Nah, artinya koefisien ini menjadi koefisien elastisitas. Jadi faktor yang menentukan ROA itu adalah NIMN. Baru kemudian aset. Semua signifikan pada angka 0,05. Nah, setelah ini ya, baru kemudian kalau ingin menguji apakah tadi ini ciri-cirinya tadi, ciri dari ini ya, ciri dari R tinggi terpenuhi, baik terpenuhi, DW-nya tidak terpenuhi. Nah, kita coba untuk residual tidak stasionernya. Betul nggak tidak stasioner? Kita cek tadi, kita gunakan tadi adalah ini ya. Kita ambil prop, kemudian kita make residual, kita tulis ini residual. Residual. Klik OK. Dapat ini residual ya. Kita ingin buktikan tadi, betul nggak? Tidak stasioner, kita cek tadi adalah ini. Kita cek dengan cara view, unit root test, kita gunakan breakpoint. Oke, ini. Nah, ternyata nggak terpenuhi. Berarti ada kecenderungan ini adalah dia tidak lancung ya. Karena nggak lancung, jadi ya kita lihat kenapa. Karena dari data ini semua terpenuhi. Ini tidak, ya. Berarti dan teorinya juga kalau kita pakai ROA teorinya kuat, dasarnya kuat. Sehingga ada kecenderungan model tadi ya, itu adalah model yang bisa terhindar lancung. Kenapa? Karena dari 5 kriteria, terbukti 3 kriteria ini tidak terpenuhi. Ya, kita lanjut ya. Dah, tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Masuk ke hasil regresi tadi ini. Nah, sekarang baru setelah ini, kita buat tadi adalah yang ini. Tahapan. Tadi, uji stasioner terpenuhi. Ya, semuanya asumsi tadi adalah berada dalam stasioner dalam level. Estimasi model itu sudah. Nah, sekarang kita akan uji koefisien penyesuaian. Dengan cara apa? Memasukkan variabel bebas tapi lag dari variabel terikat. Estimate berarti sekarang dimasukkan ROA. ROA ini karena lag-nya ya, berarti dia adalah min 1. Min 1 ini. Ya, ini. Dan
cirinya tadi ini, dan ini wajib signifikan untuk ROA ini. Jadinya ya, ini adalah modelnya, ini adalah model jangka pendeknya ini klik OK. Nah sekarang ROA ini signifikan. Nah koefisien penyesuaian adalah 1 dikurangi 0,23. Berarti 77%. 0,77. Ya, artinya kalau ada perbedaan antara harapan dengan kenyataannya, maka dapat dikoreksi 77% dalam satu periode. Ini signifikan semua. Semua ya. Nah, berarti kita cek tadi R-nya ya tinggi, DW-nya menjauh dari angka 0. Nah, sekarang tinggal kita terakhir adalah kita lakukan adalah yang uji asumsi klasik ini. Kita uji ya sekarang ya. Klik. Dengan cara apa? Dengan cara sekarang adalah uji dulu normalitas. Klik, kita gunakan normalitas tadi, klik ini. Data tidak terpenuhi normalitas ya, tapi karena datanya ada 43. N-nya N besar. Kenapa? Karena di atas 30. Maka ya ini tidak usah kita cantumkan. Ada kecenderungan asumsi data sudah mendekati distribusi normal. Ya, ini nggak perlu karena nggak wajib asumsi untuk normalitas. Kemudian kita uji yang kedua adalah linearitas. Betul nggak trennya itu berbentuk linear? Kita gunakan koefisien. Kita gunakan untuk ini Ramsey Research Test. Oke, maka kita lihat terpenuhi. Kenapa terpenuhi F-statistiknya? Karena di atas 0,05. Berarti nggak signifikan. Ya harapan itu, jadi kalau asumsi klasik itu harapannya HO-nya itu diterima. H1 ditolak. Kalau H0-nya diterima berarti tidak ada ya. Atau modelnya itu berbentuk ini ya. Ini adalah linearitas. Sudah terpenuhi ya. Nah, sekarang baru asumsi klasik utama. Multi, hetero, auto. View, kita gunakan multi tadi adalah kita gunakan varian inflation factor. Angka ini cenderung di bawah 10 kecuali 1. Tapi di sini dibolehkan ya. Dibolehkan ya kita mengasumsikan bahwa tidak terjadi multi-call. Kenapa? Karena R besar, F besar, tapi seluruh variabel signifikan. Indikasinya itu kalau multi-call tadi adalah R-nya besar, kemudian F-nya besar, sedikit yang signifikan atau hampir nggak signifikan. Tidak terpenuhi ya, berarti dalam model tidak terjadi multi-call. Kemudian kita masukkan lagi uji berikutnya adalah uji hetero. Untuk melihat apa? Untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap residual. Kalau dia konstan, maka aman ya. Tapi kalau kemudian dia signifikan, berarti ya PAM tidak aman. Nah, di sini kita coba ada 6 uji, ada Brace-Pagan, Godfrey, Harvey, Glaser, Atwood. Jadi Y-nya ini adalah X, Y-nya ini. Kita pilih dulu, nanti kalau nggak sesuai kita pindah ke yang lain. Oke. Nah, di sini R square-nya ini adalah signifikan. Berarti terjadi multi-call di dalam model ini. Ini ada signifikan, ini signifikan, ini signifikan. Ini signifikan. Ya. Ini maka kita pilih yang lain. Yang lain yang dipilih apa? Dari kita tadi pilih si Brace-Pagan, kita ganti ke Harvey. Jadi kita gunakan metode lain tapi identik. Kita pilih ini. Nah, untuk Harvey ini aman. Kenapa? Karena ops R square-nya di atas 0,05. Berarti H0 diterima. H0 diterima apa? Tidak terjadi hetero dalam model ini. Terakhir kita buat tadi di sini adalah ini ya, kita gunakan heteronya ini, hetero. Klik hetero ini. Hetero sudah berarti auto korelasi. View,
residual kita gunakan ya. Ini kita tinggal oke. Nah, ini kita gunakan R square aman. Seluruh variabel tidak signifikan, terutama resid leg 1, leg 2. R-nya juga rendah, dB-nya mendekati 2. Nah, akhirnya hasil inilah ya, kalau kita lihat tadi adalah aman. Kenapa model ini aman? Karena lolos di data level. Yang kedua, kecenderungannya adalah tidak regresi lancung ya. Nah, sehingga selanjutnya adalah ini bisa kita analisis. Nah, analisis jangka pendek itu adalah ini. Jadi 1 kurangi 0,23, 0,77. Artinya apa? Perbedaan antara harapannya dengan realitanya itu dapat disesuaikan 77% dalam satu periode. Seluruh variabel BOPO, NIPR, LDR, RAL, dan aset ini signifikan, dia berpengaruh. Ya. Nah, sehingga model PAM ini adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menghindari ya regresi lancung ini. Jadi kalau kita lihat setelah kita dapat regresi jangka pendek dengan menggunakan PAM, maka kita bisa mencari regresi dalam jangka panjang koefisiennya. Dengan cara apa? Seluruh koefisien ya tadi adalah kita gunakan tadi ini koefisien ini semua itu dibagi 1 min 0,23. Ya berarti koefisiennya adalah dalam jangka panjang itu meningkat. Nah meningkatnya berapa ya kita hitung. Jadi angka ini BOPO koefisien dibagi 1 dikurangi 0,23 jadi 0,77. Jadi BOPO dibagi 0,77. NIR nanti itu ketemu koefisien dalam jangka panjang. Mungkin ini dulu yang bisa saya berikan kesempatan ini ya. Kita nanti bisa bertemu di kesempatan yang lain. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.